Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membahas soal tentang bagaimana cara mencari input-output. Kita langsung ke latihan soalnya aja. Jadi di sini dalam soal ini ada beberapa sektor ekonomi. Yang pertama itu ada pertanian, peternakan, dan perdagangan. Nah, di soal ini kita akan mencari total output antara permintaan lain, terus total output, kemudian total input antara nilai tambah dan nilai input. Yang pertama kita akan mencari total output antara. Total output antara ini didapat dari penjumlahan ini, masing-masing nilai sektornya. 3 ditambah 6 ditambah 1 hasilnya 10, kemudian 4 ditambah 10 ditambah 5 hasilnya 19, dan seterusnya. Kemudian permintaan lain ini didapat dari total output dikurangi total output antara. Jadi 15 dikurangi 10, 5, 40 dikurangi 19, hasilnya 21, dan seterusnya. Kemudian kita mencari total output. Total output itu didapat dari penjumlahan total output antara dan permintaan lain. 10 ditambah 5, 19 tambah 12, 11 tambah 14, dan 35 ditambah 40. Kemudian kita mencari total input antara. Total input antara itu didapat dari penjumlahan 3 ditambah 4 ditambah 1. Input dari masing-masing sektor. 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 7, 1 ditambah 5 ditambah 3. Kemudian nilai tambah. Nilai tambah ini didapat dari total output dikurangi total input antara. 15 dikurangi 8 hasilnya 7, 40 dikurangi 23 hasilnya 17, dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai input. Nilai input ini dapat dari nilai tambah ditambah total input antara. Jadi 7 tambah 12, 17 tambah 23, 9 tambah 16, dan 35 ditambah 40. Kemudian langkah selanjutnya kita itu menjadikan matriks 3 sektor ini menjadi matriks koefisien. Matriks koefisien input kepotong. Nah, di sini nih 1 ini tadi 1 2 3 ini bentuk dari sektor pertanian, peternakan, perdagangan. Kita masukkan nih nilai-nilainya yang ini. Yang sampai 173 ini kita masukkan ke dalam matriks 3 sektor ini. Kita jadikan ke matriks koefisien input. Gimana kok bisa dapat ini? Jadi nilai-nilai ini itu dibagi dengan total output ini. Jadi 3 dibagi 15, 6 dibagi 40, kemudian 1 dibagi 25, seperti itu. Hasilnya ini ketemu. Kemudian kita mencari matriks identitas dari matriks A ini. Nah, matriks identitas ini ada ini kan isinya 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kemudian kita operasikan 1 dikurangi 0,2 dari matriks koefisien tadi. 1 dikurangi 0,2, 0 dikurangi 0,26, 0 dikurangi 0,06, dan seterusnya. Kemudian hasilnya ini. Selanjutnya kita akan mencari determinannya. Determinan ini kan kita ambil di sini hasilnya tadi. Nah, karena ada 3 di sini, 3 kolom, makanya kita akan menggunakan matriks tambahan. Ini dari yang 2 ini kita jadikan ke sini. Nah, kita silang-silangkan. Dari sini ke sini dikalikan ini. Kemudian sebaliknya
ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, nanti hasilnya dijumlahkan, kemudian dikurangkan dari persilangan ini, dan dijumlahkan dari sisi yang lainnya, hasilnya ketemu determinannya ini. Selanjutnya, nah untuk mencari minor, kita menggunakan cara buka tutup kurung. Nah, semisal kita mulai dari kolom 1 dan baris 1 ini kita tutup semua. Nah, jadi yang terbuka ini kita kalikan, kemudian dijumlahkan. Hasilnya ini. Nah, terus kalau misalnya udah, kita lanjut ke kolom dan baris selanjutnya. Tadi kolom 1 baris 1 udah, berarti ini nanti kolom 2 baris 2. Nah, jadi yang kelihatan mana? Sini sama sini. Nah, nanti dikalikan kemudian dijumlahkan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kofaktor. Nah, kan karena tadi minornya udah ketemu nih, segini hasilnya, kita masukkan ke sini. Nah, ini yang tadinya baris dijadikan kolom, yang tadinya kolom dijadikan baris. Jadi ini kita dari sini, kita dari ini, itu dijadikan ke sini. Gitu. Terus yang ini juga dijadikan ke sini. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Kita masuk ke ajoy matriksnya. Nah, saat ini rumusnya itu 1 per matriks 1 min A ini ajoy matriks identitas min A. Terus kita masukkan tadi determinannya. Jadi yang selanjutnya kita masuk ke rumus 1 per determinan dari matriksnya tadi, ajoy dikali ajoy dari matriksnya ini. Jadi 1 per tadi determinannya kita udah ketemu, kemudian kita masukkan matriksnya yang tadi sama dengan ini. Nah, kemudian kita operasikan lagi. X1 nya ini kan tadi ketemu di sini Nah, jadi kemudian kita menggunakan rumus 1 per determinan dari matriks determinan A, ajoy matriks A 1 per determinan tadi kan udah ketemu 0,4154, terus dikalikan ini matriksnya, hasilnya ini. Kemudian kita cari dari X1, X2, X3 nya ini. Nah, ini itu dapat dari mana? Ini itu dapat dari Nah, ini itu dapat dari permintaan akhirnya. Jadi caranya ini yang bagian sini itu dikalikan dengan ini, kemudian yang bagian sini juga dikalikan dengan ini. Nah, yang ini juga dikalikan dengan ini, tapi kalau yang ini dikalikannya dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan 40, kemudian sisanya ini dikalikan dengan 25, kemudian per ini nanti dijumlahkan, hasilnya ditaruhkan di X1, yang ini ditaruhkan di X2, dan yang ini ditaruh di X3. Nah,
semisal di suatu sektornya ini ada kendala dari ekspor impor, kemudian mengubah nih nilai-nilainya. Nah, yang tadinya 7 jadi 14. Nah, ini kan berubah. Jadinya di sini juga berubah, di sini berubah, di sini berubah. Karena berubah tadi, kita harus mencari dari awal dengan cara-cara yang tadi untuk menghasilkan. Kita tahu nih mana dampaknya segimana sih kalau ada kendala tadi. Nah, jadi kita mencari matriks 3 sektor, ke matriks koefisien input, kemudian ini ada identitasnya, matriks identitasnya, kemudian determinan dan minor, kemudian ada di kofaktor, dan ini di adjoint-nya. Kemudian yang terakhir ini yang terakhir ini kan ada yang tadi kita yang perhitungan pertama sama perhitungan kedua ini dikurangi biar kita tahu dampaknya tuh seberapa sih. Nah, mana juga sektor-sektor yang berpengaruh dan pengaruhnya itu biasanya karena apa, seperti itu. Jadi, sekian pembahasan tentang mencari input-output suatu sektor. Semoga dapat membantu dan bisa dipahami teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.